Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Komjen Pol Purnawirawan yaitu Sumardi yang merupakan mantan Kabareskrim Polri mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang sudah menjerat Roy Suryo CS sebagai tersangka. Bahkan lebih jauh, Pak Ito mengatakan kepada Roy Suryo, "Emang lu siapa?" Waduh. Kira-kira kenapa ya Pak Ito ngomong demikian? Keras banget gitu skakmatnya. Nah, tentu penjelasan dari Pak Ito ini sangat berbeda dengan penjelasan dari mantan Kabareskrim yang satu itu, Bapak Susno Duaji, yang seakan-akan sekarang membela Roy Suryo CS. Bahkan kemarin Sentana kalau saya lihat sudah podcast bersama dengan Pak Susno. Apakah mereka sedang mencari angin segar? Apakah mereka sedang mencari dukungan moral? Ataukah mereka sedang mencari langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan agar mereka tidak menjadi tersangka lagi, teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ahmad Khozinuddin, pengacara dari Roy Suryo CS. Sepertinya ketika Roy Suryo ini statusnya naik menjadi tersangka, darah tinggi Khozinuddin juga ikut naik, teman-teman. Karena senggol dikit ngamuk, disindir dikit marah. Enggak di TV ini, di TV sini, di TV sana, kerjanya ngamuk mulu. Entah kenapa orang ini. Apakah memang dia spesialis ngamuk kalau kliennya jadi tersangka, teman-teman? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Emangnya lu siapa gitu kan? Karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai, saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi ini lo ijazah saya asli. Pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Sama di sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin kita juga masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan. Tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa, Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati ya, sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan ya, dan harga diri polisi. Kalau sampai nanti dianggap menurut katakanlah pra-peradilan kita salah, ya itu kita harus terima bahwa kita belum profesional. Nah, sekarang kan sedang ramai masalah reformasi dan sebagainya. Tapi kalau itu diterima berarti memang polisi profesional, dan silakan nanti diikuti saja proses hukum sampai proses pengadilan. Kita lihat hakimnya nanti profesional atau tidak. Nah, saya kira mungkin apa yang disampaikan Mas Rosio dengan segala argumentasi ilmiahnya ini bisa disampaikan kalau dengan catatan kasus perkara ini bisa menjadi perkara yang diajukan di pengadilan. Itu simpel aja, Bang Don. Setuju. Ya, simpel memang, Pas. Tapi ramenya tidak simpel. Jadi gini, Pak Jokowi itu, ini dari 2 tahun yang lalu perdebatannya, kami di waktu menangani gugatan Bang Egy di PN Jakarta Pusat, secara itu terjadi perdebatan. Apakah kami tunjukkan atau tidak? Tapi jujur aja Bang, ini secara objektif. Kita kan tahu bagaimana teman-teman TPU selama ini juga sudah sering menyerang Pak Jokowi. Bagaimana Bang Roy Suryo, Bang Rismon menyerang. Bahkan Bang Rismon itu udah bicaranya menusakambangkan Jokowi, mengasingkan Jokowi. Ada lagi teriak gantung Jokowi, gantung Jokowi. Wah, kita dengar semua di mana-mana, sosial media. Udah jelas teman-teman kelompok ini adalah boleh dibilang dalam tanda kutip benci Jokowi. Apa mungkin kami serahkan ijazah ini ke mereka lalu mereka meneliti, Bang? Kita pakai logika aja. Kalau pihak independen, misalnya polisi, hakim, jaksa, kita percaya. Seperti menyerahkan leher kan, Bang. Kita serahkan ini ke kelompok mereka. Jadi kembali lagi ya, itu kan kata-kata kita dengar. Mungkin kalau selama ini nggak ada statement-statement yang negatif menyerang, mungkin kita akan boleh juga nih kita lihat, kita perlihatkan. Tapi contoh, waktu ada berkerumun wartawan di depan rumah Pak Jokowi, kan ditunjukin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yakin wartawan ini netral. Jadi problemnya di situ. Jadi bukannya kami nggak mau menunjukkan, sudah pasti kami tidak akan menyerahkan kepada pihak yang selama ini menyerang kami. Ngerti nggak? Apalagi secara hukum tidak kewajiban. Lebih kurang gitu. Tapi kalau untuk proses hukum, kita lihat ya.
Semua akan dijalankan. Pak Jokowi sudah komen juga di depan media, akan menunjukkan di depan persidangan. Oke. Wah, dan bukan cuma ijazah S1 teman-teman, tapi Pak Jokowi juga akan membawa ijazah SD sampai S1-nya. Waduh. Di depan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus. Ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan kesalahan Pak Jokowi di mana? Kesalahannya melaporkan kami. Loh. Mencela manusia satu ini. Sebagai hak masyarakat. Dijamin oleh Declaration of Human Rights. Mencela juga rupanya kawan ini. Pasal 28F. Aduh. Dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dijamin. 14 tahun 2008. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazahnya. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Nah, Saudara Jokowi Dodo hari ini harus bertempur hidup dan mati. Siap untuk mendampingi mereka saat diperiksa Polda? Enggak. Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Males. Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Sampai bisa pulang kembali. Mau ditahan kan? Jadi langsung dikerangkeng kan? Saya harapkan pernyataan saudara menyatakan siap tadi kalau hari Kamis di Polda Anda tidak datang. Kasian banget loh, ngemis-ngemis masa loh. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Benar. Status tersangka ini zalim apa zalim? Udah benar. Percaya polisi adil atau zalim? Adil dong. Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman kepada rejim Joko Widodo. Apa tuh? Kepada saudara Joko Widodo kami sampaikan bahwa kami tidak takut. Anda bisa menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Alalala. Kemarin Pak Suryo ada kita lihat di beberapa segmen yang sebelumnya itu ada buktinya, ada warna nanti. Sama aja ini. Mas, kan begitu. Oke. Ya, itu kan yang kemarin, Bang. Yang kita kan bicara kemarin. Oke. Ya kan? Nanti kita kan berbicara tentang segmen kemarin nih. Mas, itu saya Bang, ini kita bicara tentang segmen kemarin. Saya waktu itu ditanya. Saya waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Iya. Belum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya. Kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti. Kan gitu. Betul. Mana? Ya nanti. Nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin. Segmen kemarin. Kan begitu. Saya kan berjanji. Berjanji. Kau kan sebelum itu sudah menuduh Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Tapi pas diminta bukti bilang nanti. Berarti tuduhan kau sebelumnya itu belum ada bukti, Roy. Itu mikir makanya pakai otak gitu. Saya kan mikir pakai otak. Janji saya tepati. Kau tuh ahli atau sekali pelita lagi, atau apa sih? Gibran Raka Buming Raka. Itu apa, Bang? Tidak itu punya apa? ijazah SMA. Itu apa namanya? Ya? Itu apa, Bang? Anda nggak tahu ini? Tunggu dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa. Dia nggak ngerti. Emang apa? Jelasin dong. Apa itu? Bukti apa itu? Ya harus dikasih penjelasan sama kita, Pak. Dari tadi. Nah, ini maksud saya. Sampaikanlah mahasiswa ini bertanya. Kita mahasiswa ini pengen tahu. Kan begitu. Oh, dijelaskan. Kan begitu, Bang. Kan begitu ini. Bentar. Oke. Jangan seperti ini. Jangan ajarkan kepada kami mahasiswa ini sebagai hal-hal buruk. Jangan ajarkan hal itu kepada kami. Bagian dari aktivitas nol litigasi untuk membersamai apalagi klien kami ini yang merupakan pahlawan bagi seluruh rakyat, begitu agar apa tadi tanggung jawab terhadap persoalan ini tidak hanya kami tapi seluruh rakyat karena kepentingan adalah kepentingan rakyat. Secara litigasi memang panggilan itu kan harus disikapi begitu. Apakah kita penuhi atau sambil mengambil upaya hukum lain, misalkan pra peradilan dan seterusnya. Nah, kemarin kami sudah rapat. Yang pertama bahwa panggilan sebagai tersangka itu adalah panggilan yang biasa, wajar, lumrah saja, ada bagian dari proses hukum. Dan kita tidak terlalu khawatir karena jangankan panggilan tersangka, sudah jadi tersangka di Polda, Firly Bahuri kan bertahun-tahun juga biasa-biasa saja. Tapi kenapa kau ngajak orang untuk mengawal Roy Suryo CS diperiksa? Kalau katamu biasa-biasa saja, kenapa gitu? Kenapa kau sampai-sampai cari masa mengajak orang untuk mengawal Roy Suryo CS sampai pulang? Kenapa gitu kalau biasa-biasa saja? Hah?
Berarti kalau seperti itu kan nggak perlu massa, Kosinudin. Kalau biasa aja panggilannya, nggak perlu panik juga panggil orang, panggil massa untuk mengawal. Kamu nih kenapa sih? Bahkan sudah terpidana ya, Sylvester Matutina sudah lebih 6 tahun juga biasa-biasa saja. Sehingga itu dalam aja konteks diulang-ulang. panggilan adalah hal yang biasa, dan kemarin bersama Bang Medi juga kita udah rapat ya Bang ya, kita sudah putuskan akan memenuhi. Dan ini bagian dari upaya kami untuk menghimpun masyarakat agar besok hari Kamis itu bisa datang bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, penyidik apakah melakukan penahanan atau tidak? Objektif ini sudah memenuhi syarat karena ancamannya sudah 5 tahun ya. Setidaknya untuk klaster pertama disisipkan pasal 160, itu ancamannya 7 tahun. Kalau ya klaster yang kedua itu ada 35 dan 32 yang ancamannya masing-masing 12 tahun dan 8 tahun. Artinya secara objektif polisi punya kewenangan untuk melakukan upaya apa yang disebut dengan penahanan. Tapi secara subjektif itu kan polisi terikat pada alasan subjektif, apa itu ada khawatir lari, menghilangkan barang atau melakukan tindak pidana. Banyak sekali video banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi? Demikian juga advokat yang lain. Mana menghinanya? Hei, saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu. Kurang keras apa? Tidak boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya, itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau jelasin. Di mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Kurang, biar saya mau tanya. Iya. Di mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan pembelaan? Saya ulangi, penghinaannya di mana? Anda kan sering mengatakan yang tadi ada sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip ya, Jokowi. Makanya jelaskan dulu, saya dengar dulu, saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda yang itu mana? Sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja yang mana? Banyak sekali video-video. Jangan bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali video-video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya tidak dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Cari contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu, makanya saya katakan lagi, saudara. Kurang keras apa dia ini menghina Pak. Tetapi tidak ada ditersangkakan. Itu Anda maunya saya ditersangkakan? Dengar mau saya mau kasih contoh. Saya kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang lain. Saya tidak terserah saya, ini hak saya bicara. Terserah mengkontra Anda. Gantian. Nanti Anda kasih contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulik. Itu loh. Baik. Ini Jongos Jokowi. Tuh kan. Nah, kan saya sudah kembalikan. Anda memerintahkan ini Jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan mobil SMK, kebohongan 11.000 truk, pasti dibela. Nah, dia sendiri udah mengungkapkan. Awas surat leher pel, awas pel. Contoh ada di mereka ini, gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka. Maksud saya, yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi, bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Yang diedit itu yang mana Bang sebenarnya? Jadi unsur-unsur manipulasi itu kan ada banyak sebenarnya ya yang bisa dilakukan, bukan hanya mengedit, mengubah segala macam, tapi rekayasa bisa dilakukan. Misalnya gini ya, pada foto ijazah yang ada bagian fotonya gitu ya, di sana mereka selalu menganggap bahwa tidak ada lintasan merah gitu ya. Padahal hampir semua orang-orang yang paham IT, yang paham multimedia gitu ya, mereka dengan mudah kok menemukan itu lintasan merah itu meskipun dari sumber foto yang diupload oleh Dian Sandi katakanlah. Tetapi itu mereka tidak fokus ke sana, tapi sengaja mereka membuat dengan analisis-analisis yang kontra dengan itu, yang tidak memunculkan itu. Nah, di situ bisa dianggap unsur rekayasa juga gitu ya. Jadi tidak menyampaikan hal-hal yang sebenarnya. Jadi mengubah, menampilkan hal-hal yang memang sesuai dengan asumsi mereka gitu ya. Rekayasa. Jadi itu yang dia bisa saja dianggap rekayasa. Tapi dalam pernyataan saya kemarin di BAP ahli, saya tidak tidak fokus ke sana ya. Saya lebih fokus ke SOP
SOP prosedur berhubungan dengan digital forensik. Mungkin ada ahli lain yang menekankan fokus ke rekayasa tersebut nantinya, ya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, ya, memang sangat aneh gitu ya kalau misalnya orang awam itu menilai bagaimana mungkin ijazah asli gitu ya, tetapi ketika dianalisis dengan teknologi kok jadi dianggap palsu. Nah, itu yang membuat mereka menyimpulkan bahwa pasti ada rekayasa, pasti ada yang kalau bahasa awamnya editan gitu ya. Seolah-olah mereka melakukan pengeditan kira-kira seperti itu. Tapi mungkin yang saya tangkap mungkin rekayasa atau manipulasi secara proses analisis yang mereka lakukan sehingga tidak muncul ya sesuatu yang sebenarnya ada faktanya di sana, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya penjelasan dari Bapak Ito Sumardi mengenai kasus ijazah palsu Pak Joko yang sekarang sudah menjerat Roy Suryo CS sebagai tersangka. Dan polisi sudah sangat berhati-hati serta profesional dalam menangani kasus ini. Utamanya para penyidik ya, yang selama ini mungkin bekerja dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati, dengan sangat objektif. Karena ya Pak Jokowi juga sebenarnya mau agar orang-orang yang menjadi tersangka itu benar-benar orang yang bersalah. Jadi Pak Jokowi tidak mau kalau ada orang yang tidak bersalah tapi menjadi tersangka, teman-teman, dan juga dihukum. Nah, Pak Jokowi nggak mau itu. Dan Pak Jokowi juga sudah berjanji bahwa akan menampilkan dan menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Nah, nanti kita lihat. Tapi Pak Jokowi bukan cuma akan membawa ijazah S1, tapi ijazah SD sampai S1-nya, teman-teman. Mau memperlihatkan semua ijazahnya. Ya mungkin Pak Jokowi sudah mewanti-wanti nanti ijazah SD-nya dipermasalahkan, nanti ijazah SMP-nya dipermasalahkan. Ya jadi sekalian aja semua ditunjukkan ya kan. Tapi kira-kira kalau ditunjukkan, Roy Suryo CS mau meneliti, ya legal standing dia untuk meneliti apa gitu. Apakah dia punya alat laboratorium forensik untuk menguji kertasnya, menguji tintanya, untuk melakukan uji persamaan dengan ijazah-ijazah lainnya? Mereka nggak punya. Mereka hanya akan melakukan scan, kemudian dilakukan penerawangan, digital forensik, dan lain sebagainya. Itu kan salah dan keliru, teman-teman. Dan tadi bisa kita dengarkan bagaimana mencela-mencelainya kaum-kaum pembenci ini. Roy Suryo yang awalnya katanya bagus kalau dilaporkan, bagus kalau Pak Jokowi melaporkan. Nanti akan dibuktikan di pengadilan. Nanti akan Pak Jokowi juga akan membuktikan bahwa jasanya asli. Nanti begini, sekali dilaporkan, aduh, udahlah. Memang orang-orang ini nggak punya nggak punya pendirian yang pasti gitu. Giliran tersangka teriak kriminalisasi, pas dilaporkan di awal-awal katanya bahagia. Sama kayak Egy Sujana, di awal-awal ngomong dia bahagia dilaporkan, dia bangga dilaporkan. Ketika jadi tersangka, ngomong kriminalisasi lah, ngomong inilah, ngomong itulah. Tidak pantas jadi tersangka lah. Makanya saya tuh bingung dengan kelompok-kelompok ini, teman-teman. Entah apa sih maunya. Di awal-awal Rizwan juga sangat bangga. Nanti kita di pengadilan saya akan tanya Jokowi, saya akan cecar Jokowi pertanyaan. Sekali jadi tersangka, loh kok beda lagi nih omongannya. Simpel kuasa hukum dia. Pak Jokowi, jangan cabut laporan. Giliran jadi tersangka tidak kriminalisasi lah. Mau mengawal klien-kliennya untuk diperiksa lah, nyari masalah. Sampai kliennya ini jangan sampai ditahan. Ini kan konyol orang-orang ini. Manusia-manusia ini saya nggak tahu nih. Kerjaan mereka tuh apa sih? Apakah mereka memang hanya spesialisasi untuk membuat gaduh? Apakah hanya ingin membuat kericuhan di negeri ini, teman-teman? Ini kan konyol. Sampai kapan kira-kira mereka mau berbuat seperti ini kalau tidak dikerangkeng orang ini? Dan hari ini jadwal mereka diperiksa oleh Polda Metro. Semoga kita dapat kabar bahagia bahwa mereka langsung ditahan oleh polisi. Tidak dikasih pulang oleh polisi. Biar diborgol aja langsung pakai baju oranye, diseret ke penjara. Nah itu yang kita tunggu. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.